pandemi, digital, bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini aku dapat satu materi tentang pandemi, digital, dan juga bisnis. Dan ini adalah ilmu yang keren banget, makanya kenapa di sini aku mau nge-share ke teman-teman semuanya tentang bisnis digital. Oke, sebelum aku sharing ilmu yang aku dapatkan hari ini, kayaknya kita butuh nonton dulu deh. Ada satu video yang berkaitan dengan kondisi dunia hari ini, khususnya bagaimana dunia digital hari ini. Oke, kita nonton dulu ya. Selang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Nah oke, setelah kita nonton video tadi, kita bisa melihat bahwa kondisi hari ini, kondisi dunia hari ini semuanya serba digital. Bahkan kalau misalnya kita merasakan bagaimana kita harus berjuang ketika musim COVID ini, ketika pandemi ini, kita semuanya lakukan secara digital. Baik itu meeting online, kuliah online, sekolah online, terus kemudian kita juga jualan online, dan semua aktivitas hari ini kita lakukan di rumah aja. Nah, termasuk bagaimana hari ini aku mengikuti seminar online bisnis digital. Nah, ini aku mendapatkan sesuatu ilmu yang keren banget. Nah, oke. Nanti aku juga bakalan nge-tag pengisi seminar online-nya yang keren banget, Pak Didi. Yang beliau sudah berhasil membuktikan bisnisnya yang sampai kemudian mampu menjadi orang yang sukses dengan bisnis digitalnya. Yang pertama yang mau aku bahas adalah terkait dengan hal yang paling mendasar mental pebisnis yang harus kita miliki, yaitu yang pertama adalah menghapus atau menghilangkan benteng gengsi yang kita miliki. Gengsi inilah yang hari ini bisa jadi menjadi tembok besar, menjadi penghalang antara kita dengan peluang kesuksesan kita, sehingga membuat kita itu ragu-ragu, bahkan tidak jadi melangkah gitu ya, karena harus mulai dari bawah, harus mulai dari nol. Nah, makanya ini penting banget nih kita untuk menghapus, menghilangkan benteng gengsi yang kita miliki, supaya kita bisa menjadi orang yang berprogres, orang yang bisa berubah, orang yang mampu melejitkan bisnis dan juga usahanya. Nah, hal lain yang butuh kita pahami dan kita tanamkan ke dalam diri kita, yaitu jangan menggantungkan diri kita kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Hanya menggantungkan hidup dan mati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hal yang paling mendasar banget ya, perkara dengan keimanan, keyakinan, akidah, yang ini adalah pondasi dari segala kehidupan kita, termasuk dalam berbisnis. Jangan sampai kita menggantungkan sesuatu pada materi, pada bisnis kita, pada orang tertentu di dalam hidup kita, maka itu akan membuat kita jadi sia-sia, atau kita bisa jadi down, atau kita jadi tidak ikhlas, atau kita jadi lelah sendiri untuk mengejar itu semua. Makanya kenapa hal yang penting juga di dalam bisnis itu adalah menggantungkan semua itu kepada Allah saja. Bisnis yang kuat adalah yang memiliki akar yang kokoh, akar yang kuat. Maka akar yang tadi
bagaimana menghapus gengsi, dan kemudian memperkuat akidah, keimanan, keyakinan kepada Allah, itu harus kita perkuat. Kemudian selanjutnya bagaimana cara memanfaatkan, melejitkan bisnis digital. Nah, tadi dari seminar beberapa jam aku udah mengumpulkan, menghimpun untuk teman-teman semuanya ada 4 hal yang butuh kita perhatikan banget ketika kita menginginkan bisnis kita melejit, bisnis kita sukses dengan bisnis digital. Yang pertama, jangan meletakkan atau menggantungkan bisnis pada satu hal saja. Artinya kita harus pinter-pinter nih memotret dan juga mengambil peluang di dalam kehidupan kita. Jadi kalau bisa jangan hanya di satu tempat atau satu bisnis saja yang kita tekuni. Kalau bahasa Pak Didi tadi, jangan meletakkan telur hanya pada satu tempat saja. Artinya apapun yang bisa kita lakukan, kita potret peluang itu dan juga kita coba untuk menekuninya. Nah, kemudian yang kedua yang butuh diperhatikan dalam bisnis digital, dan ini kunci banget nih ya, yaitu adalah pengelolaan database. Nah, ini menjadi hal yang penting banget nih ya. Ya, jadi bagaimana kita harus mampu mengumpulkan banyak database untuk kita kelola. Jadi yang pertama di dalam pengelolaan database ini, kita harus mampu mengumpulkan data-data konsumen atau calon konsumen dari misalnya pelanggan sebelumnya, atau mungkin dari lapak-lapak yang lain, bagaimana agar kita bisa mendapatkan data-data calon pelanggan atau mungkin pelanggan yang kemarin yang sudah pernah berbelanja atau jadi customer kita, begitu. Nah, setelah kita mendapatkan banyak database, kemudian adalah bagaimana mengelola mereka supaya hubungan antara kita dengan mereka itu memiliki hubungan yang baik. Jadi harus memanusiakan para konsumen gitu. Menyapa mereka, memberikan selamat, doa-doa kepada mereka, dan jangan sampai kita iklan terus-terusan kepada mereka. Karena memanusiakan manusia berarti kita coba refleksikan ke diri kita sendiri gitu. Kalau kita saja nggak suka, pasti orang lain juga begitu. Pasti mereka nggak suka. Ketika kita nggak suka terus-terusan, tiap hari dikasih promo-promo gila-gilaan gitu ya, tiap hari, pasti kita juga marah, sebel, yang lain gitu ya. Nah, begitupun dengan mereka, dengan customer kita. Bahkan yang lebih baik lagi sampai kemudian menyebutkan namanya. Selamat pagi Ibu Ana, selamat pagi Ibu Aisyah, selamat pagi Mbak ini, selamat pagi Mbak itu, selamat pagi Pak Al, selamat pagi Pak Budi, selamat pagi Pak yang lain. Jadi dengan seperti itu, maka pelanggan akan merasa nyaman, pelanggan akan merasa dihormati, pelanggan akan merasakan pelayanan kita gitu. Nah, kemudian selanjutnya nih yang ketiga adalah sesuatu yang agak berat nih. Kita harus fokus dengan solusi. Artinya ketika di dalam bisnis, ketika kita memulai usaha atau kita udah lama bahkan jadi pelaku usaha, pasti akan mengalami naik turunnya bisnis kita. Nah, di sini kalau misalnya kita itu tidak fokus dengan solusi, pasti kita nggak akan konsisten. Kita menyerah di tengah jalan, kita frustasi, kita marah-marah. Nah, ini yang butuh kita pahami, bahwa ketika manusia hidup itu pasti memiliki masalah. Ketika orang mau memulai berbisnis, berarti harus mau untuk menghadapi masalah-masalah bisnis. Harus benar-benar belajar banget. Makanya kenapa kita tuh harus punya pemahaman tadi ya, akar yang kokoh supaya kita itu nggak mudah untuk stres, kita nggak mudah untuk down, dan kita selalu fokus pada solusi. Oke, kemudian yang terakhir adalah digitalisasi semua bisnis kita. Nah, dengan kita memanfaatkan dunia digital ini, maka semuanya akan mempermudah aktivitas kita. Bisa kita bayangkan ketika kita mengelola 2.000 atau 5.000 atau 10.000 database pelanggan kita tanpa bantuan digital, tanpa bantuan aplikasi, apakah kita bisa? Maka dari itu butuh
Maka dari itu butuh banget kita itu untuk belajar ilmu-ilmu digital supaya kita bisa mempermudah aktivitas kita termasuk bisnis kita. Nah, itu sedikit rangkuman yang insya Allah ketika kita mau mengeksekusinya, ketika kita mau untuk berusaha, insya Allah Allah juga akan memudahkan jalan kita. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling mulia, khalifah fil ard, yang memiliki potensi berpikir, potensi akal yang itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Maka apapun kondisinya, baik itu sulit atau tidak sulit menurut kita, pasti kita bisa melewatinya. Ketika hari ini Allah memberikan keadaan pandemi, atau nanti ketika pandemi udah selesai, maka kita harus bisa bertahan bersama. Sebagai makhluk yang terbaik, kita harus mampu untuk memaksimalkan potensi akal kita, potensi berpikir kita untuk melakukan apapun dengan maksimal, menangkap peluang-peluang yang ada di depan mata, supaya kita bisa bertahan dan bermanfaat nggak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Karena bisnis itu bukan hanya perkara untung dan rugi, tetapi juga surga dan neraka. Oke, salam sukses para milenial, semoga kita bisa mengurangi rebahannya, kemudian mulai memperbanyak doa, memperbanyak sedekah, dan memperbanyak usaha. Agar kita bisa menjadi pemuda-pemuda dan para milenial yang bermanfaat, yang berkontribusi, yang sukses bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.